Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini kita akan mencoba menyapa buat teman-teman semuanya, terutama buat para pengguna ataupun para pecinta HP dari limbahnya Jepang. Dan pada video kali ini saya akan mencoba compare dari dua HP yang pernah saya review. Namun ini dari satu merek ya, yaitu yang pertama ada Sony Xperia XZ3. Oke, di sebelah sini ini pernah saya review ya. Untuk reviewnya nanti bisa teman-teman lihat di video saya. Lalu untuk pesaingnya kita akan mencoba masih dari Sony juga. Di sebelah sini ada Sony Xperia XZ2. Secara spesifikasi dari kedua HP ini memang tidak banyak yang begitu berbeda. Untuk kamera utamanya sendiri sama-sama diberikan resolusi 19 megapiksel, namun hanya untuk kamera selfie-nya saja yang mana untuk si XZ2 hanya 5 megapiksel, sementara untuk si XZ3 yaitu sebesar 13 megapiksel. Kira-kira nih dari kedua HP limbahnya Jepang ini untuk kemampuan kameranya seperti apa? Oke, pokoknya nggak usah pakai panjang kali lebar, kita lanjut aja untuk pengetesan dari kamera si Sony Xperia XZ3 versus XZ2. Kira-kira mana yang lebih bagus di antara kedua HP limbah Jepang dari merek Sony ini? Oke, untuk yang pertama kita akan mencoba memulainya untuk perekaman video kamera utama ataupun kamera belakang, yaitu menggunakan resolusi di Full HD di 1920 x 1080. Dan kalau misalkan saya perhatikan ini hasilnya cukup berimbang ya, tidak ada yang begitu berbeda untuk saturasi warnanya, kecerahannya, dan yang lain-lainnya benar-benar saya rasa ini imbang ya hasilnya antara si XZ3 ataupun si XZ2. Sesuai prediksi juga sih ya, karena memang untuk resolusinya sama-sama beresolusi sebesar 19 megapiksel. Oke, berikutnya kita akan mencoba pengetesan untuk stability-nya. Oke, ini sambil gerak ya, sambil berjalan. Dan untuk stabilitasnya pun saya rasa untuk si XZ3 dan XZ2 ini sama-sama bagus juga ya, nggak ada yang berbeda jauh. Oke, sekarang kita akan mencoba menggunakan mode landscape-nya. Oke, ini kalau kita perhatikan lagi untuk warnanya ya, kadang-kadang yang si XZ2 agak sedikit gelap ya, tapi kalau saya rasa sih untuk keseluruhan dari si XZ3 dan XZ2 ini untuk hasil perekaman videonya untuk kamera utamanya saya rasa benar-benar cukup berimbang hasilnya ya. Tidak ada yang begitu menonjol antara si XZ3 ataupun XZ2 perbedaannya. Dan untuk saturasi warnanya sendiri dari kedua HP ini saya rasa cukup natural. Ini kalau misalkan kita ke posisi yang backlight juga agak sedikit lumayan agak berkurang gitu ya si cahayanya. Tapi kalau misalkan di kondisi pencahayaannya yang cukup baik, siapa ini benar-benar masih real. Oke, berikutnya kita beralih pada bagian kamera selfie-nya, dan untuk hasil perekaman videonya ini saya menggunakan tangan ya, tidak menggunakan gimbal. Dan untuk kualitas suaranya bisa didengarkan. Oke, ini pengetesan kamera selfie ya, videonya dari Sony XZ2 versus Sony XZ3. Dan pada bagian kamera selfie ini kita bisa perhatikan dengan jelas ya, kalau si XZ2 untuk penangkapan cahayanya kurang begitu baik dibandingkan dengan si XZ3, agak sedikit gelap untuk yang si XZ2. Dan pada bagian kamera selfie ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk si XZ3 memang lebih baik dibandingkan si XZ2, karena memang untuk resolusinya sendiri si XZ2 hanya diberikan sebesar 5 megapiksel saja, sementara si XZ3 sebesar 13 megapiksel. Tapi untuk secara keseluruhan dari kedua HP ini sudah sama-sama bagus untuk hasil kualitasnya.
Oke, berikutnya kita akan mencoba beralih pada bagian compare pengetesan untuk kamera baik utamanya ataupun kamera selfie-nya. Dan lagi-lagi dari kedua HP ini untuk kamera utamanya, untuk masalah hasilnya ini benar-benar nggak ada yang berbeda ya. Karena memang sesuai dengan resolusi dari kedua HP ini yang sama-sama diberikan sebesar 19 megapiksel. Dan untuk masalah bokehnya sendiri ini sudah cukup lumayan bagus ya. Walaupun menggunakan single kamera, tapi untuk masalah fokusnya dari si HP ini ataupun blurnya masih bisa diandalkan dan cukup lumayan bagus. Dan untuk masalah saturasi warnanya dari si HP Sony memang lagi-lagi terlihatnya itu lebih natural dan lebih kelihatan aslinya seperti gimana ya. Ini bisa dilihat ya untuk hasil-hasil kamera utamanya. Intinya untuk hasil kamera utamanya dari kedua HP ini saya tidak ragukan lagi dan cukup memuaskan. Sementara untuk kualitas hasil kamera selfie-nya sendiri ini mohon maaf banget saya ambilnya di berbeda tempat ya karena memang waktu itu nggak sempet ambil video selfie bersamaan. Oke, hasilnya pokoknya seperti ini dan nanti bisa dinilai ya untuk kamera selfie-nya gimana menurut teman-teman semuanya dari kedua HP ini. Dan kalau menurut saya sendiri memang untuk si XZ3 lebih baik, tapi untuk si XZ2 sendiri kalau misalkan untuk pencahayaannya baik hasilnya pun akan memuaskan. Dan tiba saatnya untuk kesimpulannya dari compare kamera antara si XZ3 dan XZ2 ini. Dan untuk kesimpulannya sendiri menurut saya baik si XZ2 ataupun si XZ3 untuk kualitas ataupun hasil kamera utamanya ataupun kamera belakangnya itu tidak ada yang berbeda. Namun untuk kamera selfie-nya sendiri ataupun kamera depannya memang si XZ3 lebih baik dibandingkan si XZ2. Tapi tenang aja, XZ2 juga masih bisa dimaksimalkan. Yaitu dengan cara kalau misalkan kita mau mengambil foto selfie itu harus dengan cuacanya ataupun kualitas pencahayaannya yang cukup baik. Ada satu lagi catatan tambahannya kalau misalkan kita bandingkan dengan HP-HP yang keluaran zaman sekarang yang ada di kisaran HP harga segini, saya rasa dari kedua HP ini masih berani diadu untuk masalah kualitas hasil jepretannya. Meskipun HP keluaran yang sudah cukup lumayan lama ditambah lagi masih menggunakan single kamera, tapi untuk urusan hasil jepretannya si HP ini masih berani diadu. Oke, mungkin hanya sampai di sini dulu untuk informasi yang dapat saya sampaikannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen pastinya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.